Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena berkat-berkat Tuhan, anugerahnya, kasih karunia-Nya tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Melihat berkat Tuhan, jangan hanya melihat uang, tapi lihatlah berkat Tuhan dari sisi yang lebih luas. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan Tuhan, kasih-Mu yang tidak berkesudahan. Kami alami berkat-Mu kembali di hari baru ini. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Mazmur 132 ayat 4-5. Tertulis demikian. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman untuk Yang Maha Kuat dari Yakub. Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu kerinduan dari Raja Daud adalah membangun sebuah tempat, bait suci untuk Tuhan, di mana orang-orang dapat beribadah kepada Tuhan. Daud membayangkan sebuah tempat yang permanen, yang menggantikan kemah suci, dan dia merencanakan untuk membangunnya di Yerusalem. Kerinduan Daud ini begitu luar biasa, begitu dalam, dan itu dinyatakannya salah satunya dalam Mazmur 132 ayat 4-5 ini. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman untuk Yang Maha Kuat dari Yakub. Tuhan menyatakan kepada Raja Daud bahwa yang akan membangun bait suci adalah anaknya, yaitu Raja Salomo. Dan ketika Raja Salomo memerintah, pembangunan bait suci itu berjalan. Dalam kurun waktu 7 tahun, akhirnya bait suci itu selesai dibangun. Bait suci di Yerusalem yang dibangun Salomo adalah sebuah bangunan yang sangat luar biasa. Dibangun dari bahan-bahan yang begitu mahal, dilapisi emas, perak, dan berbagai perkakas yang luar biasa banyaknya dan indahnya. Tapi bait suci ini dihancurkan oleh Nebukadnezar, Raja Babel, pada tahun sekitar 586 sebelum Kristus atau sebelum Masehi. Bait suci yang sudah menjadi reruntuhan ini kemudian kembali dibangun setelah sebagian dari bangsa Israel kembali dari pembuangan di Babel. Pembangunan bait suci kedua, termasuk juga pembangunan tembok-tembok Yerusalem yang runtuh, dipimpin oleh Nehemia dan juga Imam Ezra. Bait suci ini kemudian diperluas dan direnovasi oleh Raja Herodes Agung dan masih berdiri ketika Tuhan Yesus datang sebagai manusia. Tapi di tahun 70 Masehi atau tahun 70 setelah Kristus, bangunan bait suci ini dihancurkan oleh pasukan Romawi di bawah pimpinan Jenderal Titus. Tidak ada lagi sisa dari bangunan bait suci ini. Yang ada hanyalah sebuah tembok yang seringkali disebut saat ini sebagai tembok ratapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi pesan dari firman Tuhan buat kita, yaitu tentang kerinduan untuk memberikan tempat untuk Tuhan. Dalam pemikiran Daud, Tuhan layak untuk diberikan tempat yang jauh lebih indah dari tempat tinggal di mana Daud berada. Daud ingin sebuah tempat yang lebih indah daripada sebuah kemah yang selama ini mereka pindah-pindahkan. Daud menginginkan sebuah tempat yang begitu mewah dan indah bagi Tuhan. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, yang Tuhan inginkan dari kita sebenarnya adalah hati kita. Itulah tempat
di mana Tuhan ingin untuk berada. Tidak perlu membuat rumah yang indah atau gedung yang mewah atau tempat yang khusus untuk Tuhan. Sebab tempat yang Tuhan cari adalah hatimu, hati kita, hati saudara dan saya. Dalam Wahyu 3 ayat 20 Tuhan Yesus berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Tuhan mengetok pintu hati kita. Tuhan mau masuk dalam hati dan hidup kita. Cuma pertanyaannya, apakah Tuhan mendapat tempat di hati kita, di hidup kita, di keseharian kita? Apakah kita memberikan tempat untuk Tuhan? Apakah kita memberinya kesempatan untuk berbicara dalam hidup kita, di tengah segala kesibukan kita setiap hari? Apakah kita memberinya kesempatan untuk berkarya? Bukan kita mendahului Tuhan, tapi Tuhan yang memimpin kita dan berkarya, bekerja dalam hidup kita. Mari berikan tempat untuk Tuhan di dalam hati kita. Dialah Tuhan dan Juru Selamat. Dialah penolong, Dialah pencipta kita. Biarlah Tuhan selalu ada di dalam hati dan hidup kita, karena kita memberikan tempat baginya. Kalau ada di antara saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mari buka hati saudara dan terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Engkau adalah Allah yang datang sebagai manusia, mati disalibkan untuk penebusan segala dosa saya, bangkit di hari ketiga dan naik ke surga, serta akan datang kembali di akhir zaman. Aku menerima Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Terimalah aku sebagai anak-Mu dan pimpinlah hidupku, sekarang dan seterusnya dan selamanya. Amin. Bagi saudara yang baru saja menyatakan iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, teruslah belajar firman Tuhan, bacalah Alkitab, berilah diri saudara dibaptis, layanilah Tuhan dan setialah sampai akhir. Bagi saudara semua pendengar renungan saat ini, mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, kami bersyukur karena firman-Mu terus membimbing kami, menolong kami untuk lebih mengenal akan Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Tolong kami Tuhan, supaya kami senantiasa memberi tempat bagi-Mu, memberi-Mu tempat dalam hati kami, dan mengizinkan Engkau memimpin kami, berkuasa atas kami, menuntun kami. Ampuni kami Tuhan yang seringkali mendahului Tuhan, yang tidak dengar-dengaran, yang mengabaikan Tuhan, yang melupakan Tuhan. Ampuni dan pimpin kami kembali untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami bersyukur karena Engkau Tuhan adalah Tuhan yang Immanuel, yang selalu bersama-sama dengan kami, ada di dalam hati dan selalu menyertai kami. Terima kasih untuk kehadiran-Mu dan penyertaan-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami, agar semua yang kami kerjakan dan lakukan senantiasa berhasil dan berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Kembali kami bawa setiap pergumulan kami masing-masing. Lawatlah ya Tuhan, nyatakan kuasa pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali.
dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.